Halo semuanya, kembali lagi kita ke sesi 3, yaitu di mana tugasnya adalah eh, memberikan satu pertanyaan terbaik Anda kepada LLM atau ya AI, semacam AI, hal terkait dengan komputer grafik untuk menunjukkan tingkat pemahaman Anda. Nah, di sini saya tuh bingung kalau untuk menampilkan sebuah bentuk komputer saja butuh eh, grafik pipeline, maka bagaimana dia memproses video yang bentuk atau objeknya berubah dengan cepat. Nah, seperti video saya sekarang ini yang saya dadah-dadah, saya habis ini, bagaimana caranya? Ya, jadi di sini saya memakai AI Gemini Pro, di mana di sini menggunakan akun dari universitas, yaitu universitas, jadi ya makanya bisa mendapatkan pro secara gratis. Nah, kemudian di sini Gemini menjawab pertanyaan yang tajam, Fatih. Kamu benar. Kalau dipikir-pikir, proses grafik pipeline itu sangat panjang dan rumit hanya untuk menghasilkan satu gambar atau frame diam. Maka bagaimana bisa komputer melakukan 60 kali lebih dalam satu detik untuk video atau game tanpa ngos-ngosan? Di sini dia menjawab jawabannya bukan sihir, tapi kombinasi dari kekuatan mentah, brute force, dan trik cerdas. Mari kita bedah. Jadi yang pertama, ilusi gerakan. Konsep flipbook. Pertama, kita harus ingat bahwa video itu tidak ada. Yang ada hanyalah ribuan gambar diam yang diganti dengan cepat. Komputer tidak menggerakkan objek, komputer menghapus layar lalu menggambar ulang objek di posisi yang sedikit berbeda. Jadi pada dasarnya video itu merupakan gambar-gambar yang aslinya diem, aslinya diem, cuma diem tek gitu. Tapi dia eh, pengambilan gambarnya itu cepat, makanya bisa sampai bergerak kayak gini. Nah, jadi target utamanya adalah waktu. Jika kamu ingin 60 fps, komputer harus menyelesaikan seluruh grafik pipeline dalam waktu 1 detik 60 frame. Artinya 1 detik, dalam 1 detik dia harus bisa ganti-ganti itu 60 gambar. Itu 60 fps. Nah, komputer hanya punya waktu 16 milidetik untuk menghitung jutaan pixel. Jika telat, video akan terasa patah-patah atau lag. Rahasia utamanya adalah menggunakan GPU atau parallelism. Ini alasan kenapa kita butuh kartu grafis GPU, bukan cuma CPU. Kalau CPU, dia itu seperti otaknya. Kemudian kalau GPU itu digunakan untuk render sebuah grafik atau menampilkan sebuah grafik. Nah, CPU atau Control Processing Unit itu satu orang profesor jenius. Ini ibaratnya dia menggunakan analogi seperti satu orang profesor jenius. Dia pinter banget, bisa mengerjakan semua soal, tapi dia mengerjakannya satu persatu secara berurutan, lambat untuk gambar. Nah, GPU, Graphic Processing Unit, itu seperti 10.000 anak SD. Mereka mungkin tidak sejenis profesor, tapi mereka bisa mewarnai 10.000 kotak secara bersamaan dalam hitungan detik. Nah, dalam grafik pipeline, jutaan pixel dan ribuan titik vertex diproses secara paralel. Saat pixel di pojok kiri atas sedang diwarnai, pixel di pojok kanan bawah juga sedang diwarnai pada saat yang sama. Jadi itu gak antri, mereka semuanya kerja barengan gitu. Trik efisiensi, tidak menggambar semuanya atau video playback. Jika kamu memutar file video seperti nonton YouTube atau film, komputer tidak menggunakan grafik pipeline 3D penuh dari nol. Ia menggunakan teknik kompresi video seperti H.264 atau VP9. Komputer menggunakan logika, jangan kerja kalau tidak perlu. Misalnya dalam adegan orang berbicara di depan tembok. Frame 1 komputer menggambar orang dan tembok.
frame 2 orang itu mulutnya bergerak sedikit tapi temboknya diam. Triknya, komputer hanya memperbarui bagian mulut, bagian tembok, dan baju yang tidak bergerak di copy paste dari frame sebelumnya. Ini disebut interframe compression. Jadi, komputer jarang sekali memproses 100% pixel di setiap detiknya. Teknik game double buffer. Untuk game 3D di mana kamera berputar dan semua objek berubah setiap detik, komputer menggunakan trik panggung belakang dinamakan double buffering. Bayangkan pelukis ini diibaratkan sebagai GPU-nya dan penonton sebagai layar monitor. Front buffer atau layar ini lukisan yang sedang kamu lihat sekarang. Back buffer, kanvas kosong di belakang layar, GPU sedang mengebut menggambar frame selanjutnya lewat pipeline. Swap, begitu GPU selesai menggambar di back buffer, komputer menukar kedua kanvas itu secara instan dalam hitungan nanodetik. Tanpa ini, kamu akan melihat proses penggambaran yang setengah jadi, fenomena yang disebut dengan screen tearing, ringkasan dan perbedaan proses. Nah, menampilkan foto satu frame itu sekali jalan dengan pipeline. Ini ada fitur, ini ada beban kerja, kunci kecepatan tantangannya. Menampilkan foto, beban kerjanya sekali jalan, pipeline, kemudian kecepatan memorinya, kunci kecepatannya di memori, kemudian tantangannya adalah resolusi tinggi. Menampilkan game 60 fps, beban kerjanya yaitu pipeline berjalan terus menerus loop 60 kali sedetik. Kemudian kunci kecepatannya di kekuatan GPU-nya nih, paralelismnya. Nah, kemudian tantangannya latensi harus di bawah 6 milisecond. Ya. Kemudian menampilkan video atau film itu beban kerjanya decoding data atau hanya update pixel yang berubah. Kayak misal di sini saya dada-dada, ternyata di belakang kan diem aja. Nah, dia cuma copy paste dari yang frame sebelumnya. Chip khusus yaitu video decoder, kemudian band tantangannya, kunci kecepatannya ada di video decoder, kemudian tantangannya adalah bandwidth data internet atau disknya. Nah, mungkin itu pertanyaan terbaik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.